Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa fi ayatin ukhra, wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali puji syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, diberi iman. Dengan itu kita datang ke masjid ini dalam rangka berta'awud dan bertakarrub kepadanya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang telah, sedang dan akan kita lakukan diterimanya dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi tradisi bagi kita bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu libur. Kalau di kampung masuk kampung saya, ketika saya kecil-kecil dulu sampai hari ini ada namanya peringatan Maulid dalam rangka berbesar hati kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan, ilmu yang kita terima selama memperingati Maulid, mungkin 1 bulan yang akan datang, dan juga sudah mulai mungkin 15 hari yang berlalu, itu menambah ilmu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, ketika saya kecil-kecil tahun 70-an atau akhir 60-an, sering dibawa oleh ayah saya memperingati Maulid Nabi. Ada yang di masjid, ada yang di rumah orang-orang yang cukup beradab, orang-orang kaya gitu. Biasanya kalau orang datang ke rumah untuk peringatan Maulid itu, kalau buya-buya duduknya di kasur. Ayah saya itu karena termasuk guru muda, itu di bawahnya. Itu dibaca Barzanji. Sekarang kalau di daerah kita agak kurang, tapi sebagian daerah masih ada. Itu yang kami dengar, dan itu yang diceritakan atau dikupas oleh guru-guru itu. Tapi kemudian Barzanji itu ada yang dikritik, tapi oleh orang barat Barzanji itu dijadikan buku sejarah. Karena dalam Barzanji itu salah satu isinya itu dijelaskan dari mana asal Nabi Muhammad SAW sampai ke kakek nenek buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, terlepas dari itu semua, ada perkembangan peringatan Maulid itu, ada yang di istana, ada yang di kantor-kantor besar dan lain sebagainya, termasuk di masjid dan di surau-surau
rasanya tidak lengkap, tidak baik oleh pengurus kalau tidak memperingati Maulid Nabi. Mungkin tadi malam sudah ada yang mulai memperingatinya. Kaum muslimin, 3 ayat yang saya kutipkan tadi itu ayat yang mungkin sudah hafal bagi kita. Sudah tahu kita bahwa ayat itu dibaca oleh guru, dibaca oleh mubaligh setiap peringatan Maulid Nabi. Yang pertama adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang mengaji di surau, di madrasah, apa yang alam itu dalam ilmu kalam disebutkan ma siwallah. Selain Allah itu adalah alam. Selain dari manusia itu adalah alam. Maaf, selain dari Allah itu adalah alam. Kita ini alam, binatang ternak alam, tumbuh-tumbuhan alam, binatang yang besar gajah alam, semut yang kecil juga alam. Kalau begitu pertanyaannya apa? Apakah untuk semut itu kedatangan Muhammad SAW menjadi rahmat juga? Itu menjadi rahmat. Kenapa tidak? Umpamanya kalau kita belajar fikih atau belajar tasawuf, tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di tempat-tempat yang ada lubangnya. Tidak boleh di batang kayu. Kenapa begitu? Karena di situ ada binatang-binatang kecil, bagi kita mungkin biasa, tapi bagi dia sudah banyak besar. Rahmat. Sampai ke sana diajarkan oleh Islam, dituntun oleh agama kita, ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk binatang juga begitu. Umpamanya kalau menyembelih, saya sudah hampir 20 tahun tukang sembelih sapi kurban. Ada syarat-syarat tertentu. Selain dari membaca basmalah, alat sembelih atau pisaunya itu harus tajam, harus dites. Tapi gini kita tidak tahu, dimasukkan sapi, dimasukkan jawi, dimasukkan kerbau ke dalam sebuah alat, kemudian keluarlah dengan macam-macam jenis makanan. Saya kira itu tidak cocok, walaupun tidak perlawanan, tidak cocok dengan ajaran Islam. Semuanya itu kedatangan Muhammad SAW adalah rahmat. Maka dari itu menarik 2 tokoh kita yang menulis buku. Satu, Buya Syafi'i Ma'arif, menulis buku judulnya itu Membumikan Islam. Kalau dibaca bisa dilihat nanti bagaimana ajaran Islam itu terlihat di bumi ini, bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi dari perilaku umatnya. Kita yang mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasul Allah. Itu perilaku kita dalam tulisan Buya Syafi'i Ma'arif itu harus terlihat. Kenapa begitu? Karena seorang muslim itu al-muslimu man salimal muslim milisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat, tidak terganggu orang lain. Lewat apa? Lewat ucapannya, lewat bahasanya, lewat tangannya, lewat penglihatannya, tidak terganggu orang lain. Damai orang. Maka salah satu pengertian Islam itu damai. Ini menjadi renungan bagi kita semua. Bukan hanya jamaah, saya juga menjadi renungan. Saya sudah cukup lama menjadi guru. Kalau menjadi dosen itu sekitar 38 tahun. Dulu di kampung sudah jadi guru juga. Kadang-kadang saya menunggu, kenapa ya semakin lama
kok ajaran Islam itu, ajaran agama kita itu yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, kalau mencari contoh idealnya siapa ya? Mungkin agak sulit. Kalau kita berpikir agak jauh umpamanya dari orang-orang yang perlu kita contoh, pemimpin, orang-orang yang duduk di tempat yang terhormat, kadang-kadang ucapannya menggelisahkan kita. Kadang-kadang yang diperlihatkannya itu tidak cocok dengan ajaran Islam. Sekitar tahun 70-an atau 80-an ada seorang tokoh, mungkin sebagian bapak-bapak setuju dengan tokoh ini, sebagian tidak. Namanya Johan Effendi, kuliah di IAIN Jogja, nulis apa beliau katakan, sebenarnya kerakusan itu sudah menjadi perhatian dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, atau ayat yang diturunkan Allah yang dibacakan Nabi sudah menjadi perhatiannya perilaku umat yang ada ketika itu. Beliau tidak memprotes bahwa awal kenabian Nabi Muhammad SAW itu adalah memantapkan tauhid, iya. Tapi jangan lupa ada ayat-ayat Al-Quran dalam surat-surat pendek, surat Makkiyah yang menjelaskan tidak perlu atau tidak boleh berlaku sombong. Umpamanya begini, dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan membuat kamu lengah karena ingin nak banyak. Kenapa begitu? Hatta zurtumul maqabir. Semua yang kamu kumpulkan itu hanya sampai pintu kubur atau sampai masuk kubur. Tapi kalau kita baca buku Buya Syafi'i Ma'arif itu sekarang ketemu betul peringatan Allah itu yang disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang membuat orang ingin kaya, punya segala-galanya, lebih dari orang lain dipertontonkan. Saya tidak bayangkan kenapa arloji itu sampai harganya 12,7 miliar. Sampai segitu harganya. Dan itu difoto. Arloji kecil ini harganya 12,7 miliar. Padahal itu saya kira tidak akan ditanya orang juga. Saya kebetulan punya arloji yang diberi hadiah oleh mas Yusra saya, tapi bukan sogok mungkin karena sudah tamat. Saya nggak tahu. Saya tanya berapa harganya di pasar ini. Teman saya tanya, itu sekitar 350.000. Sampai kini masih hidup 5 tahun. Dari mana ya? Maka semuanya itu menarik. Kita kaji. Makanya dalam surat Zumazah juga begitu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kecelakaanlah atau neraka bagi orang yang mengungkat lagi mencerca. Apa kerjanya? Alladzi jama'a malahu wa addada. Yang kerjanya itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Saya kira kita prihatin, ada rumah, ada gedung yang dibakar beberapa minggu yang berlalu itu. Tapi kadang-kadang kita juga paling tidak memukakan inilah perilaku sebagian dari orang-orang yang seharusnya menjadi tauladan. Makanya tidak salah kalau dalam hadis Nabi itu, kalau untuk ngomong ada pesan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, kalau ngomong
tidak penting, lebih baik diam. Kalau tidak kebajikan, lebih baik diam. Ini menteri kami agak kewalahan juga, tak salah sebut atau memang bagaimana, dia obok-obok orang juga. Dia obok orang karena hanya menjelaskan kalau ingin kaya jangan jadi guru, jadi saudagar gitu. Apakah memang dengan gaji 300.000 saja kalau guru-guru di madrasah atau di pondok itu cukup untuk hidup? Itu saya kira mungkin kepeleset karena ilmu beliau tinggi, tapi itu mengganggu masyarakat banyak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, buku yang kedua yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, guru kami, judulnya itu adalah Membumikan Al-Quran. Mirip, yang satu membumikan Islam, yang satu membumikan Al-Quran. Ketika kuliah dulu beliau mengatakan yang pas untuk membumikan Al-Quran itu buku yang kedua, Wawasan Al-Quran. Karena isinya di situ banyak dimensi. Tetapi paling tidak kita membaca itu memang sesuai dengan ayat. Bagaimana ajaran Islam itu terlihat dari perilaku umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ini didukung oleh ayat yang kedua yang saya baca itu tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Model yang terlengkap, model yang luar biasa untuk kita contoh. Perilakunya itu adalah Nabi. Kalau begitu bukan hanya model sebagai seorang rasul, tetapi untuk seluruh kehidupan di rumah, di masyarakat, sebagai kepala negara perlu dicontoh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, mudah-mudahan dalam kejadian-kejadian yang sudah berlangsung beberapa hari ini, mungkin malam besok atau malam nanti ada peringatan dari negara, mudah-mudahan tersentuh. Karena dalam hitungan sensus penduduk Islam ini masih 87%, luar biasa banyaknya. Kalau dikalikan 3 juta saja, itu kan dekat 240 juta. Dari 290 taruh 300 juta saja, luar biasa. Tidak usah semuanya menjadi contoh teladan, orang-orang penting saja menjadi contoh teladan, luar biasa. Saya kadang-kadang dulu di kampung, saya tidak ketemukan haji guru saya itu. Ketika saya sekolah di PGA tidak ada haji. Ketika saya sekolah di madrasah tidak ada haji. Sekarang orang haji banyak sekali. Saya bukan mengkritik orang naik haji, tetapi bagaimana dari 2 buku itu hendaknya terlihat dari perilaku kita. Kaum muslimin, makanya Al-Quran mengabadikan Nabi Muhammad SAW itu adalah suri teladan yang luar biasa. Akhlak dari Nabi itu adalah Al-Quran. Ini bukan hanya diqurankan oleh Al-Quran, juga ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, apa akhlak Nabi itu? Khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dalam surat Al-Fatir juga, maaf, Al-Qalam ayat 4 juga dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah punya akhlak yang terpuji, akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan momentum memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu bukan hanya masuk ke kepala kita, bukan hanya menjadi hafalan yang bersifat kognitif, tetapi menjadi perilaku kita di mana saja kita berada. Di rumah mungkin status kita sebagai ayah,
sebagai anak, sebagai orang tua, di kantor mungkin sebagai kepala kantor atau anak buah, di kampus mungkin sebagai rektor, sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Mari kita perlihatkan bahwa saya ini adalah sebagai seorang muslim yang ingin mencontohkan kepada orang banyak bagaimana ajaran Islam itu menjadi ajaran yang terbaik bagi saya. Walaupun demikian, menarik apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun lil muslim. Islam itu ditutupi oleh para penganutnya, para umat Islam. Mudah-mudahan bagi kita tidak boleh abai, kita tidak boleh putus asa. Rahmat Allah akan tetap kepada kita. Negeri kita ini kita doakan kepada Allah menjadi negeri yang baik. Baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.